Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriza Safwan dengan NIM 1908021122 jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baik, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang fungsi dan juga kedudukan Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Mengapa Pancasila disebut sebagai dasar negara? Tentunya ada alasan mengenai hal tersebut. Ya, karena terdapat 4 alasan. Yang pertama, nilai yang terkandung dalam Pancasila ini berasal dari agama, kebudayaan, dan juga adat istiadat yang telah lama berkembang dalam bangsa Indonesia, sehingga menjadi jati diri beda dari bangsa lain. Dan yang kedua, Pancasila ini merupakan jiwa bangsa Indonesia. Artinya, di sini Pancasila telah ada sejak adanya bangsa Indonesia lahir, bukan muncul saat Indonesia ini merdeka. Kemudian, yang ketiga yakni nilai yang terkandung dalam Pancasila ini juga digali dari pengalaman-pengalaman bangsa Indonesia dalam hubungannya dengan negara lain. Dan yang terakhir, Pancasila ini merupakan kesepakatan bersama para pendiri bangsa Indonesia, sehingga saling disebut perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila di sini merupakan dasar negara Indonesia, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Nah, apa sih hubungannya? Hubungannya di sini adalah antara Pancasila sebagai dasar negara dan juga Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terdapat pada bagian pembukaan sebagai dasar hukum. Keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan, dan mereka juga dapat digambarkan seperti jika Pancasila ini adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah raganya. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan juga hal lainnya. Maka dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hubungan yang sifatnya itu sangat formal. Artinya, Pancasila dijadikan dasar negara dalam penyelenggaraan negara serta sebagai norma yang positif. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat kuat dan tidak dapat dirubah, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang Pancasila itu sebagai pandangan hidup, yakni mengapa disebutkan seperti itu. Tidak lain karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya dan juga keindahan dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Pancasila ini memberikan arah kepada kita tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan dan juga kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan itu digunakan oleh bangsa Indonesia dijadikan sebagai pedoman berkehidupan bangsa. Pancasila ini sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila ini melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma yang untuk bersikap dan juga bertindak. Nah, pada sila pertama mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan juga kita tuh bertakwa pada Tuhan. Contoh penerapannya pada kehidupan sehari-hari adalah memberikan kebebasan bagi setiap orang, termasuk
diri kita sendiri dalam melaksanakan ibadah sesuai yang kita anut masing-masing. Nah, sila kedua mengakui persamaan derajatnya, persamaan hak dan juga persamaan kewajiban antara sesama manusia, dan juga kita saling mencintai sesama manusia. Nah, yang ketiga, sila ini memiliki arti nilai persatuan dan juga kesatuan, artinya mengharuskan setiap orang menghormati semua keanekaragaman yang ada di negara ini. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yakni kita menjaga ketertiban dan juga keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama. Kemudian sila keempat, arti dari sila ini yakni kita senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadi pokok utama kebenaran dan juga keadilan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yakni contohnya membuat keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan juga mengambil keputusan bersama di dalam bermasyarakat. Kemudian sila kelima, contoh penerapan dari sila kelima ini adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan juga suasana kekeluargaan dan juga gotong royong. Kemudian contoh lain, kita bersikap dengan adil dan juga menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban kita. Dan poin keempat, saya akan menjelaskan tentang bagaimana internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa. Baik, internalisasi nilai Pancasila bagi mahasiswa dirancang sebagai upaya pembentukan dan juga pengembangan kepribadian mahasiswa sebagai bekal berkehidupan dalam bermasyarakat untuk mengabdi ilmu, pengetahuan dan juga teknologi. Khususnya bagi saya sendiri sebagai mahasiswa, cara internalisasi nilai-nilai Pancasila itu harus disesuaikan dengan kondisi dan juga perilaku generasi saat ini yang terjadi di lingkungan sebagai digital native, yakni dengan cara yang simpel, mudah dicerna dan juga mengedepankan aspek visualnya. Salah satu contoh peran mahasiswa dalam mempertahankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah menaati peraturan atau tata tertib yang ada di kampus, karena peraturan itu memang harus ditaati dan juga diterapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena begitu pula dengan Pancasila beserta nilai-nilai yang juga harus ditaati dan kita amalkan dalam berkehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pandangan saya terhadap implementasi nilai Pancasila di dalam berkehidupan berbangsa dan juga bernegara. Baik, di sini pandangan saya terhadap implementasi nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, yakni bisa dikatakan bahwa Pancasila itu adalah pilar ideologi Indonesia. Nah, dari mana nama ideologi tersebut? Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yakni yang pertama panca berarti 5 dan juga yang kedua itu sila berarti prinsip atau asas. Kemudian Pancasila juga merupakan pedoman kehidupan kita dalam berbangsa dan juga bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dari Pancasila ini sendiri juga tidak lain yakni rumusan atau pedoman berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia, yang di dalamnya juga terdapat sila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya yaitu tidak lain Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar atau pedoman dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib memahami nilai-nilai Pancasila sehingga kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan dengan baik agar semua yang kita lakukan sesuai dengan norma yang ada dan terwujudnya masyarakat yang berkarakter. Selain itu,
Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga bentuk kita menghargai jasa para pahlawan yang telah merumuskan rancangan Pancasila. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.